Shalom. Selamat datang di ibadah GBTI COTW Temanggung dengan adaptasi kebiasaan baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kami akan memberitahukan protokol kesehatan yang harus ditaati untuk mengikuti ibadah di tempat ini. Gunakan masker sejak berangkat dari rumah. Halaman utama disterilkan dari kendaraan bermotor. Telah disediakan tempat penitipan helm di meja-meja sebelah wastafel. Cuci tangan Anda di tempat yang telah disediakan. Bila terjadi antrean, beri jarak satu sama lain. Tempat cuci tangan telah menggunakan keran dan tempat sabun otomatis menggunakan sensor. Anda cukup letakkan tangan Anda di bawah keran, di depan kotak berwarna hitam di leher keran. Cuci dan bilas tangan Anda hingga bersih. Tisu untuk mengeringkan telah tersedia di samping wastafel. Masuk ke disinfektan portal, Anda tidak diperbolehkan melihat ke arah lampu ultraviolet di disinfektan portal. Cek suhu tubuh Anda di termometer yang telah disediakan. Bagi Anda dengan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, Anda dipersilahkan mengikuti streaming di rumah. Ikuti arahan usher yang akan menempatkan Anda di kursi yang telah ditandai stiker. Bila kapasitas gedung utama telah terisi penuh, maka Anda akan diarahkan ke Aula Ebenezer atau BCN. Hindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. Selama ibadah berlangsung, Anda wajib memakai masker yang menutup hidung hingga dagu. Silakan duduk kembali saat lagu penutup selesai dinyanyikan. Usher akan mengarahkan Anda untuk keluar dari gedung utama setelah ibadah. Bagi Anda yang duduk di sayap belakang bawah, Anda akan keluar melalui pintu utama. Bila Anda duduk di sayap depan bawah, Anda akan diarahkan keluar melalui pintu samping. Anda yang duduk di balkon kiri dari mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu depan. Dan Anda yang duduk di balkon kanan mimbar, Anda dapat keluar melalui pintu utama. Persembahan dapat Anda masukkan setelah ibadah selesai dijalankan. Demikian protokol kesehatan yang harus kita patuhi dalam mengikuti ibadah di GBTI COTW Temanggung. Dan jangan lupa, cek kembali handphone Anda apakah sudah dalam mode diam atau silent. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang masih Tuhan berikan berlakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita masih beribadah lewat online, kita mau tetap percaya bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Amin. Kuasa Tuhan itu masih sama dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ketika kita mengimani kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita, kita mau benar-benar terima itu, kita mau raih itu. Tetapi biarlah kita mau tetap terus datang kepada Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang luar biasa bagi setiap saya dan saudara. Mari kita mau siapkan kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu
bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Di hadapan tahtamu. Di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku Sekali lagi ku naikkan syukur padamu. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu. Di hadapan tahta hadirat-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan. Mari bersama. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama segala puji. Segala puji syukur bagimu. Amin. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, tinggikan Dia segala puji. Segala puji syukur bagimu. Apapun yang kami hadapi Tuhan, kami mau tetap bersyukur, meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Hanya bagimu. Terpujilah bersama segala puji. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah Lagi segala puji, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. namamu Haleluya Yesus. Terpujilah, terpujilah nama, terpujilah nama-Mu. terpujilah nama, Terpujilah, terpujilah namamu. haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Sebab Kau sangat baik. Haleluya. Segala puji syukur bagi-Mu. Sebab Allah yang besar, yang berkuasa, namanya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Bahkan Engkau berjanji tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Untuk itu Tuhan kami bawa, kami angkat setiap hati kami. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami kepada Tuhan.
Karena kami percaya Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah kekuatan setiap kami. Kami mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan di sore hari ini. Kami percaya setiap kami Tuhan di tempat ini maupun umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami sama-sama menikmati lawatan dan kuasa Tuhan nyata lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati bersyukur. Sebab Dia Allah yang sungguh baik. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bersama. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Datanglah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai. Akan bersorak-sorai. Haleluya. Akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya Dengan hati syukurmu kepada Tuhan. ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan kita. Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai. bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih Bapak Ibu Saudara, setianya. bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik. Amin. bahwasanya Haleluya. selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya
bersyukur sebab Tuhan kita Tuhan yang besar, amin. Dia berkuasa, dia raja di atas segala raja. Serukan namanya. Haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, yes, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan, amin. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Tuhanku maha besar. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan haleluya. terkalahkan, dia hidup dan Bersama serukan namanya. Yesus Tuhan Segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dia luar biasa. Dia luar biasa, berkuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara dengan penuh keyakinan Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tak tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. segala kuasa tunduk dalam nama Yesus. Dia luar biasa. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama. Yesus nama di atas Dengan penuh keyakinan serukan namanya. serukan namanya. Amin. Tuhan Dia Yesus Tuhan Raja Allah kita. kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar Engkau perkasa Tuhan. perkasa mulia, Yesus nama di atas segala serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Puji Tuhan.
Debbie. Debbie hari ini mau makeup loh. Tapi Debbie mau kasih info dulu. Ma, ini dari tim kesehatan, tolong bacain, Ma. Bagi jemaat GBDIC OTW yang sedang melaksanakan isolasi mandiri dan membutuhkan bantuan sembako, obat-obatan, alat swab, atau ingin cek saturasi dengan menggunakan oximeter, Anda dapat menghubungi sekretariat di nomor 089 7700 8435 atau Ibu Tiwi di 0857 4238 4499. Itu tadi info bagi jemaat yang sedang isolasi mandiri. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa streaming ya. Persembahan dapat ditransfer ke rekening sebagai berikut. Streaming ibadah dapat diikuti di hari berikut ini. Udah cantik belum? Debbie dandan sendiri aja cantik. Apalagi kalau Tuhan yang dandanin. Jadi percayakan hidup kita di tangan Tuhan saja. Mazmur 119 ayat 73, tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Puji Tuhan. Saya percaya apapun kita hadapi hari-hari ini, mungkin kelihatannya seperti gelombang yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika kita mempercayai Tuhan di atas segala-galanya, ketika kita selalu membesarkan nama Tuhan, kita akan lihat kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kita. Amin. Biarlah hidup kita hanya mempertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang kita dengar, apa yang kita saksikan, yang kita lihat, memang itu fakta yang ada, saudara. Tetapi kita mau lebih lagi percaya fakta firman Allah senantiasa diberlakukan dalam setiap hidup kita. Mari biarlah setiap kita mau mengadah kepada Tuhan. Dan kita mau menikmati kekuatan, ketenangan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama katakan, lingkupiku. Terima kasih Yesus. Dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas mesra, ku tenang sebab Kau Allahku.
Ku tenang dalam Kristus. Jiwaku tenang. Amin, amin. Dalam Kristus. Lihat kuasanya. Sekalipun dalam keheningan, kita masih dapat melihat kuasa Tuhan. Amin. Di saat badai, Di saat badai haleluya, ku akan terbang bersamamu. amin. Oh, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau ada. di saat badai, Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama denganmu. bersamamu. Bapa, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau dengan iman penuh keyakinan. di saat badai bergelora. Kami percaya Ku akan kuasa-Mu. terbang Kami percaya setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Bapa Kami kau mau alami Raja Engkau. Kami mau alami atas Engkau. semesta. Ku tenang sebab kau Sekali lagi. Di saat badai. di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu Tuhan. Haleluya. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Sekali lagi. Di saat badai. di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama denganmu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab, ku tenang sebab kau Allahku. Haleluya. Ku tenang sebab Kau Allah kami. Kau kekuatan kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hanya bersama denganmu. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan, Engkau melingkupi kami, Engkau menaungi kami dengan kuat kuasa sayap-Mu, sehingga kami boleh mampu menghadapi situasi saat ini, sesulit apapun Tuhan. Kami percaya Engkau selalu bersama kami, Engkau selalu menyertai setiap perjalanan hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan,
Kami dimampukan, kami dikuatkan hanya karena kuasa firman-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau berkati setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah melalui streaming Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan iman kami. Firman-Mu saja yang boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ketika Tuhan melingkupi kita, ketika Tuhan menjadi Allah kita, bukan berarti kita hidup tanpa masalah. Tetapi kalau Tuhan izinkan ada masalah, sama seperti hari Rabu lalu kita belajar, Allah sedang mendandani kita. Tadi memang di COTW News sempat disinggung oleh Debbie, ya, bahwa Allah, tangan Tuhan membentuk aku, dan kalau di dalam bahasa aslinya dan di bahasa Inggris juga mengatakan, tangan Tuhan membentuk aku dan mendandani aku. Dan kabar baiknya Allah mendandani kita bukan ketika semuanya baik-baik saja. Minggu lalu kita sudah belajar, Mazmur 45 ayat 13 kan mengatakan, kita sebagai putri raja yang pakaiannya disulamkan dengan benang emas. Dan bicara dengan disulamkan artinya ada peristiwa demi peristiwa sepertinya harus ditusukkan. Dan pengalaman itu bukan pengalaman yang indah. Tapi ketika kita tetap lebih meresponi firman Allah, sebetulnya di balik semua peristiwa ada benang emas. Ada keindahan yang Allah sedang rancangkan karena Allah sedang mendandani kita. Saya nggak tahu mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini, kalau toh harus ikuti protokol kesehatan. Kalau saya hanya sampaikan begini, biarlah kita nggak jadi orang yang egois. Saya percaya Tuhan kok Pak, nanti Tuhan pasti sembuhkan. Kalau benar-benar memang kita sudah positif, ikuti protokol kesehatan, ikutilah isolasi mandiri. Karena berarti kita sedang menjaga diri kita, tapi kita menjaga juga supaya orang lain tidak terpapar, tertular oleh kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari izinkan Allah mendandani kita lewat masalah. Kita responi firman Allah. Kita ikuti semuanya itu. Nah, ketika Allah mendandani kita, kita perlu punya pola pikir yang baru. Karena enggak kebetulan kalau minggu lalu kita sampai di Matius 9 ayat yang ke-15, hari ini ayat 16 dan 17-nya. Ini bicara tentang perubahan pola pikir. Karena berapa banyak kali kita ingin didandani Allah, tapi masih punya pola pikir yang lama. Coba kita teruskan, Matius 9 ayat 16 dan ayat yang ke-17 mengatakan demikian. Injil Matius 9. Yesus mengatakan tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Jadi artinya gini, tuh orang tidak akan memakai kain yang tua kemudian ditaruh kepada kain yang baru yang mungkin koyak, yang mungkin sobek. Ayat 17-nya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Jadi anggur yang baru harus disimpan di kantong kulit yang baru. Karena apa? Ketika disimpan memang terjadi satu proses kimia. Anggur itu akan menguap, mengeluarkan gasnya. Dan gasnya itu perlu disimpan. Dan kalau kantong kulitnya kantong kulit yang lama,
ketika gasnya terbentuk, akhirnya kantongnya tidak kuat, tidak lagi elastis. Inilah yang Yesus katakan. Berapa banyak kali kita mau coba memahami apa yang Yesus kerjakan, tapi masih dalam pola pikir yang lama. Baik, saya kasih firman Allah sendiri yang memberikan kepada kita. Saya bisa gambarkan, Yesus adalah anggur yang baru. Tapi rupanya pola pikir orang Yahudi adalah anggur yang lama. Coba kita lihat Injil Yohanes 10. Saya bacakan dari ayat 31 sampai 33 terlebih dahulu. Jadi ini kasusnya, perhatikan ini. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jadi mereka ingin melempari Yesus. Kenapa? Ayat 32-nya, klik. Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Ayat 33. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Kalau kita baca 3 ayat ini, kita punya kesan bahwa mereka, mereka benar ya, karena Yesus menyamakan diri dengan Allah. Tapi mari coba lihat konteksnya. Kita mundur dari ayat 24. Sebetulnya dimulai dari mereka sendiri. Dari orang-orang Yahudi, perhatikan. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi Yesus dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Loh, kalau engkau benar-benar adalah juru selamat, katakan kepada kami. Jadi sebetulnya mereka minta penjelasan, apakah benar Yesus adalah juru selamat? Dan seorang juru selamat sejati seharusnya bukan muncul dari manusia yang berdosa. Jadi harus Allah sendiri yang bisa jadi Mesias, yang bisa jadi juru selamat. Coba saudara perhatikan ketika Yesus menjawabnya. Ayat yang ke-25, terus ayat yang ke-25 mengatakan, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Jadi Yesus sudah lakukan apa yang dia kerjakan. Tapi masalahnya kantong kulitnya, pola pikirnya adalah pola pikir kesalehan saya ditentukan oleh kemampuan saya mentaati Allah. Kebenaran saya itu tergantung pada apa yang bisa kami capai untuk menggenapi firman. Sehingga ketika mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus, mereka nggak percaya. Terus ayat 26-nya, ayat 26. Klik. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Jadi ketika kita punya pola pikir yang baru, kita percaya kepada Yesus, percaya kepada inilah Mesias, maka kita ikut. Beberapa minggu yang lalu kan kita sudah belajar. Domba ikut pada gembala. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tidak ada seorang pun yang akan merebut mereka dari tanganku. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Perhatikan, yang dipermasalahkan ayat 30. Klik. Aku dan Bapa adalah satu. Itu yang membuat mereka nggak bisa percaya. Kenapa?
pola pikir lama. Jemaat Tuhan, jangan sampai kita sudah sekian lama ikut Tuhan, kita tahu firman Allah. Tapi ketika bicara tentang anugerah, bicara tentang kasih karunia, kita selalu berpikir, oh no, saya tunggu dulu, saya memang diselamatkan, saya ditebus oleh dosa. Tapi kalau saya bisa pelayanan, kalau saya bisa jadi hamba Tuhan, bukankah berarti karena saya lebih taat? Rasul Paulus memberikan inti utama tentang keselamatan. Dari sekian banyak tulisan kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus. Inti utamanya, saya bisa katakan inti utamanya, Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Coba kita lihat, Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Inilah yang harus merubah kantong kulit kita, pola pikir yang lama. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah saja kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau saya gembala saudara bisa melayani, itu hanya karena anugerah Allah. Kalau saya bisa sampaikan firman Allah, itu bukan hasil, oh karena saya sudah bersekolah begini, saya begini. Bukan. Itu adalah anugerah Allah semata. Kalau kita diselamatkan, kalau kita bisa sampai di titik ini, karena Allah yang sudah bertindak bagi kita. Hukum Taurat selalu menuntut kita habis-habisan buat Tuhan. Kalau saudara yang mencatat, saudara bisa mencatat saja Ulangan 6 ayat yang kelima. Engkau harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Mengasihi Tuhan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, seumur hidup. Segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan. Dan kenyataannya, Musa saja gagal. Apakah Musa masuk tanah perjanjian? Tidak. Musa yang terbaik, dia gagal. Kapan dia gagal? Bukan waktu dia menikahi perempuan Kush. Tapi waktu Tuhan mulai berkata, Musa, berbicaralah kepada gunung batu dan dia akan mengeluarkan air kepada umat. Karena waktu itu umat Tuhan sudah hampir 40 tahun ikut Tuhan, hampir 40 tahun lihat mujizat, hampir 40 tahun lihat perkara dahsyat. Tapi rupanya enggak pernah merubah pola pikir. Dan rupanya juga enggak pernah merubah pola pikirnya Musa. Sehingga ketika Tuhan suruh demikian, Musa saking jengkelnya, emosinya, dia pukul gunung batu. Gunung batu keluarkan air enggak? Tetap keluarkan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Musa, karena engkau melanggar kekudusanku. Loh Pak, kok bisa? Ya. Jadi waktu Musa menunjukkan kemarahannya, Tuhan berkata, kamu melanggar kekudusanku. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, melanggar kekudusan adalah kalau begini begitu. Saya enggak meremehkan perbuatan dosa itu, bukan. Tapi apa yang membuat Musa gagal? Justru ketika dia tidak mengasihi Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, emosinya, dan kekuatannya, dia pukulkan gunung batu. Dan itu yang membuat dia gagal.
Hukum Taurat menuntut kita lakukan sesuatu dengan sempurna. Salah, ya jadi kayak mata rantai. Ketika putus satu mata rantai saja, gugurlah semuanya. Siapa yang bisa? Siapa yang sanggup seperti itu? Apakah hukum Taurat salah? Tidak. Kembali lagi kepada apa yang Rasul Paulus tuliskan. Coba kita lihat Ibrani 7 ayat 19. Ibrani 7 ayat 19 mungkin ya saya harap ini tidak terlalu berat. Kita bisa memahami dulu. Supaya kita punya pemahaman, kita punya pola pikir yang baru. Hukum Taurat sama sekali tidak membawa kepada kesempurnaan. Peraturan tidak pernah membuat kita kepada kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi hukum Taurat tidak pernah membawa kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena hukum Taurat, coba lihat Roma 2 ayat 18. Hukum Taurat itu memberitahukan, Roma 2, 18. Hukum Taurat itu memberitahukan mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi itu peraturannya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Itu hukumnya. Saya kasih contoh. Kalau tidak ada peraturan misalnya tentang speed limit, tentang batas kecepatan. Maka semua orang bisa punya mobil. It depends on how fast they wish it. Ya, itu tergantung seberapa cepat mereka mau lari. Apakah polisi bisa menangkap kalau nggak ada hukumnya? Enggak. Polisi nggak bisa berkata gini, Bapak saya tangkap karena terlalu ngebut. Mana peraturannya Pak? Kalau nggak ada peraturan. Tapi kalau ada peraturan, misalnya di jalan tol, itu sebabnya saya hanya mau sampaikan para pengendara, Bapak Ibu Saudara sekalian, di jalan tol itu ada tulisannya 80, 100. Perhatikan. Bahkan kalau saudara perhatikan sekarang di jalan tol sekarang, di beberapa bagian, di aspalnya ditulis 50, kemudian 100 di aspalnya. Sebetulnya kita bisa mengukur mobil kita dengan mobil depan, lihat. Karena berapa banyak kali kecelakaan yang terjadi di jalan tol di Indonesia, tabrak belakang. Mereka lari 100 km per jam, tapi mepet dengan mobil depan. Sehingga ketika mobil depan ada sesuatu, tabraklah di belakang. Kalau nggak ada peraturan, maka polisi tidak mungkin bisa bertindak. Kalau tidak ada hukum Taurat, nggak ada dosa. Karena orang nggak tahu mana yang baik, mana yang benar. Inilah yang dikatakan hukum Taurat itu tidak pernah menyempurnakan. Karena hukum Taurat adalah peraturan. Apakah nggak perlu hukum Taurat? Perlu. Roma 7 ayat 19. Rasul Paulus tetap menuliskan, Taurat itu kudus. Berarti bukan 19. 7:12 maksudnya. 7 ayat 12. Hukum Taurat adalah kudus, perintah juga kudus, benar dan baik. Tapi kalau saudara perhatikan di suratan Roma, sesudah ayat 12 ini, Rasul Paulus dia sampai berkata gini, aku kepengen melakukan yang baik, tetapi tubuh jasmaniku malah terus membawa aku masuk untuk melakukan yang jahat. Aku kepengen jadi sempurna, aku kepengen hidup saleh. Jopo jero, di dalam dan di luar. Bukan hanya yang dilihat orang, tapi yang di dalam seumur hidup. Tapi kenyataannya aku nggak mampu. Tidak heran kalau saya tidak bacakan ayat per ayatnya. Kita langsung saja ke ayat 25 dan 26. Coba lihat pasal 7 ayat 25 dan 26.
Atau mundur lagi dari ayat yang, dari 23. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Dan di dalam anggota-anggota tubuhku, ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapa yang bisa melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ayat 25, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat 26-nya, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Perhatikan pasal 8 ayat 1-3. Pasal 8, inilah yang menjadi dasar kesalehan sejati Rasul Paulus. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup. Jadi Allah yang memberi hidup, itulah yang memerdekakan kamu di dalam Kristus. Jadi lewat korban Kristus, waktu kita percaya kepada korban Kristus, ada roh yang membangkitkan Kristus berdiam dalam kita. Itulah yang bisa memerdekakan kita dari hukum dosa dan dari hukum maut. Perhatikan ayat 3-nya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging. Hukum Taurat gak bisa menyempurnakan, karena daging ini sulit jadi sempurna seumur hidup dengan kekuatan kita. Yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena daging ini gak berdaya. Perhatikan, telah dilakukan oleh Allah. Telah dilakukan oleh Sang Mesias itu. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri. Dan anaknya harus jadi daging. Yesus dia harus jadi daging. Supaya dia ngerti bahwa manusia nggak bisa. Anaknya sendiri dalam daging. Yang serupa dengan daging. Daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dan telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi Allah jatuhkan hukuman dosa itu ke dalam dagingnya Yesus. Jadi saudara lihat, inilah pola pikir yang baru. Daging kita nggak berdaya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang nonton. Saudara lagi nggak berdaya. Pak, katanya orang percaya, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan dibela Tuhan. Kenapa saya kena COVID? Kurang apa? Mungkin imanmu seperti tembok yang roboh. Tapi saya hanya mau sampaikan, Allah sedang dandani engkau. Responi firman. Dan bila engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaannya. Mungkin engkau sedang mempertanyakan, mana Tuhan? Ketika saya sendiri, kenapa enggak ada yang tolong? Tapi saya hanya mau beritahukan. Allah utus anaknya jadi daging. Supaya semua tuntutan dosa di dalam daging dipenuhkan hanya oleh Dia. Saudara bisa melihat inilah kenyataan bahwa Allah yang bertindak. Bukan manusia yang bertindak untuk bisa capai standarnya Allah. Tapi Allah yang bertindak. Bukankah itu sudah tertulis dalam tulisannya Nabi Yeremia? Jadi sekitar 200-an lebih, hampir 300 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yeremia, ketika Yehezkiel, ketika Daniel, ketika orang-orang buangan yang baik-baik dibawa ke Babel, Yeremia tertinggal di Yerusalem bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang yang lemah. Dan saya mau beritahukan, 40 tahun Yeremia berkhotbah, 40 tahun Yeremia melayani. Gak ada satupun yang bertobat.
Kadangkala kita mulai berpikir, apakah sia-sia pelayanan saya? Yeremia termasuk nabi besar, tapi 40 tahun dia melayani, tidak ada satupun yang bertobat. Mungkin ada rekan-rekan hamba Tuhan, dimanapun engkau berada, engkau mulai berpikir rasanya sia-sia pelayanan saya. Rasanya orang Jawa katakan muspro, nggak ada gunanya. Saya sudah melayani banting tulang. Nggak ada yang bertobat. Lakukan tugasmu dengan setia. Yeremia dia lakukan. Mari kita lihat satu nubuatan yang dari ilham roh Allah. Yeremia 31, mulai dari ayat 31 sampai 34. Yeremia 31, ayat 31 sampai 34 mengatakan demikian. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Jadi ada perjanjian baru. Ada anggur baru yang Tuhan sudah janjikan. Perhatikan ayat yang ke-32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa perjanjian yang dibuat Tuhan dengan nenek moyang? Hukum Taurat. Itu perjanjian yang Tuhan buat. Jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, aku memberkati engkau. Itu perjanjiannya. Tapi kenyataannya umat Tuhan melalaikan semua. Bahkan ketika mereka minta raja, kenyataannya apa yang terjadi? Saya pernah singgung. Bukan, ya mereka masih merayakan hari Sabat. Tapi tahun Sabat mereka abaikan. Tahun Sabat mereka abaikan. Itu sebabnya selama 490 tahun mereka abaikan tahun Sabat. Karena itu peraturan Taurat. Tuhan tuntut 490 dibagi 7. Jadinya berapa? Ya, 70. 70 tahun mereka harus dibawa ke pembuangan untuk menebus. Berarti di zaman Daud juga termasuk melanggar tahun Sabat. Di zaman Daud ya. Jadi Tuhan katakan, aku buat perjanjian baru bukan seperti perjanjian yang lama. Perhatikan ayat yang ke-33, perhatikan ini. Tetapi inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara bisa melihat, dari perjanjian baru ini siapa yang bertindak? Mari perhatikan ini. Aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka. Jadi Tuhan yang taruh di dalam batin. Aku menuliskannya di dalam hati mereka. Aku menjadi Allah mereka. Mereka jadi umatku. Ayat 34. Klik. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara bisa melihat. Inilah perjanjian baru. Inilah anggur baru yang Tuhan tawarkan. Tetapi ketika orang-orang Yahudi mereka bilang, Yesus, mbok yo, kita ini diteguhkan supaya jangan bimbang. Benarkah engkau Mesias? Kemudian ketika Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Aku kenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Dan apa yang diberikan Bapa kepadaku itu tidak akan lepas daripada aku. Karena aku dan Bapa adalah satu. Tahu-tahu mereka langsung ambil batu dan mau melempari Yesus. Kenapa? Enggak mungkin perjanjian yang baru, anugerah yang baru itu dipahami dengan pola pikir yang lama. Bahwa semuanya tergantung aku, tergantung manusia. Tidak, tergantung pada anugerah Allah. Kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa ada sekarang, bukankah ini anugerah?
Dan kabar baiknya Allah masih mau lanjutkan anugerahnya dalam kita. Pola pikir yang baru ini Tuhan bukan hanya sekedar kenakan pola pikir yang baru. Coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Yesus Rasul Yohanes mendefinisikan tentang kasih. Berapa banyak kali orang mulai berkata, oh ya kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Itu sifat dari kasih. Tapi kalau bicara definisi tentang kasih, coba kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah definisi kasih. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kalau kita bicara tentang kasih, saya cukup kenal dengan pasangan saya, pacaran 4 tahun. Kalau nggak ada saya, pacar saya emosinya meledak-ledak. Halo, kamu bukan jadi juru selamat. Kasih itu bukan seperti itu. Bukan kita yang mengasihi. Allah yang lebih dulu mengasihi. Kita dituntut memang. Coba kita kembali lagi ke tadi yang saya sempat singgung. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Ya, Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kan Tuhan menuntut begini. Ulangan 6 ayat yang ke-5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dan dengan segenap jiwamu. Dan dengan segenap kekuatanmu. Adakah yang mampu? Gak ada satu manusia pun. Tapi kabar baiknya. Yesus mengasihi kita. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dan dengan segenap kekuatannya. Yang mati di kayu salib, dia rentangkan tangannya di kayu salib. Dan dia berkata, it's finished. Sudah genap. Genap di mana? Di dalam tubuhnya. Kemudian dia serahkan nyawanya. Sekarang banyak orang yang ya saya harap bukan saudara. Ketika terindikasi COVID, ora kok, ora. Aku sehat. Halo, kita semua cenderung hanya memikirkan, waduh kayaknya kalau kena COVID itu kayak jadi malapetaka. Gak ada manusia yang bisa mengasihi orang lain. Gak ada. Tapi Yesus dia kasihi kita, dia rentangkannya. Dia rentangkan nyawanya, dia rentangkan tangannya. Dia mati tersalib, dia serahkan nyawanya. Dan dia mulai berkata, aku mengasihi engkau. Dan di dalam kasih itulah kita bisa bergerak lakukan firman. 2 ayat terakhir, Efesus pasal 5. Ayat 1 dan ayat 2. Efesus pasal 5 ayat 1. Rasul Paulus menuliskan gini. Atas ilham Roh Kudus. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2-nya. 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu, untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dan kalau saudara lanjutkan ayat 3 sampai ayat 21. Bicara ketika kita berdasar hanya kepada anugerah Allah. Disitulah kita bisa melakukan kesalehan yang sejati. Coba teruskan saja ayat yang ketiga, perhatikan ini. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat yang keempat, demikian juga perkataan kotor, yang kosong dan yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Kalau saudara teruskan sampai ayat 21, itu adalah tindakan-tindakan kesalehan. Tapi kesalehan itu bisa muncul ketika kita bertumbuh. Semua hanya karena kasih karunia Allah. Bukan karena saya.
Saya sudah menikmati. Saya sudah menikmati kasih Allah yang sempurna. Itu sebabnya malam hari ini ada sebuah lagu lama kan mengatakan, Tuhan, aku ingin menyenangkan-Mu. Bagaimana kita menyenangkan Tuhan? Percaya Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Mesias-Mu. Yesus adalah penebus-Mu. Berdirilah di atas kasih-Nya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Terima kasih Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kami serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Amin, amin. Kuduskan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Amin, haleluya. Menyenangkan-Mu. Sedangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu. Sekali lagi katakan, kami mau senangkan Engkau Tuhan. Menyenangkan-Mu. Tinggallah di dalam anugerah-Nya. Tinggal di dalam kasih-Nya. Kerinduanku. Dialah pokok anggur yang benar. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin saudara rasanya kecewa. Saya mau menyenangkan, saya percaya kepada Tuhan. Tapi kenyataannya saya sedang terpuruk, saya sedang isolasi mandiri. Kabar baiknya, saya selalu katakan kabar baiknya. Tadi kita sudah singgung 1 Yohanes 4 ayat 10. MM bisa munculkan 1 Yohanes 4 ayat 17. Kalau kita mau menyadari kita hidup di dalam kasih Allah. Ayat 17-nya 1 Yohanes 4. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai
keberanian percaya pada hari penghakiman. Buat orang yang percaya dalam Yesus, kita nggak ada lagi menghadapi penghakiman. Karena Allah sudah tebus semuanya di kayu salib. Tapi kabar baiknya ada kalimat belakang. Karena sama seperti Dia, sama seperti Yesus sekarang di sorga, demikian juga kita ada di dalam dunia. Engkau sedang sakit, mulai deklarasikan. Sama seperti Yesus di sorga. Apakah di sorga juga ada COVID-19? No, tidak ada. Apakah di sorga ada penyakit, ada tumor di kepalamu, ada penyakit di dalam tubuhmu? Kenapa enggak deklarasikan sama seperti Yesus di sorga? Demikian juga sekarang saya di muka bumi. Dan jadilah seperti yang engkau percayai. Jadilah seperti imanmu. Katakan dengan iman. Menyenang. Kami responi firman-Mu Tuhan. Kami diselamatkan karena anugerah. Kami ditolong. Kami disembuhkan karena anugerah. Kanmu senangkanmu. Hanya itu kami ditolong Tuhan, menyenangkan-Mu, kami percaya menyenangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku, sekali lagi menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Padamu Yesus, kami percaya kepada kasih-Mu, kami percaya pada pengorbanan-Mu Tuhan. Kami ada sekarang hanya karena anugerah, kami ada sekarang hanya karena anugerah. Gak ada yang bisa kami banggakan, kami bisa melayani, kami bisa sehat, kami bisa ada sekarang hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ditolong hanya karena anugerah, kami dipelihara hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami aman di dalam Engkau, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menuliskan hukum-Mu di dalam hati dan di dalam akal budi kami. Engkau bertindak bagi kami. Dan hamba-Mu berdoa kalau ada di antara kami sedang sakit, sama seperti kami punya kepastian, kami tidak lagi terhukum, kami sudah ditebus. Kami juga mengimani sama seperti Yesus sekarang di sorga, demikian juga setiap kami di muka bumi. Kami sehat, kami berkemenangan. Amen. Sama seperti Yesus di sorga, demikian juga kami tinggal di dalam kuasa-Mu. Kami tinggal di dalam roh yang membangkitkan. Kami tinggal di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Sehingga roh yang membangkitkan Kristus itu juga membangkitkan tubuh kami yang fana. Membangkitkan hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berkati seluruh kami Tuhan, umat Allah. Baik mereka yang ada Tuhan di rumah dalam keadaan sehat dan kuat. Puji Tuhan, semuanya hanya karena anugerah. Tetapi ketika ada yang mungkin sepertinya iman mereka bagaikan tembok yang roboh, kami tetap imani, kami sudah ditebus. Engkau tebus dosa kami, Engkau tebus jiwa kami. Kami mau lebih responi firman Allah. Dan kami imani Engkau tebus juga tubuh kami. Kami dikaruniakan kesehatan. Sama seperti Yesus di sorga. Demikian juga kami sehat di muka bumi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Itu sebabnya ketika kami jalani hari demi hari. Kami jalani dengan iman.
karena kami mengimani firman-Mu sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jadilah pada kami seperti firman Allah. Terpujilah nama-Mu. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari demi hari dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib. Engkau menikmati penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus mengingatkan, menasehati, bahkan memimpin engkau dari iman kepada iman. Dari kebenaran pada segala kebenaran. Engkau akan dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi roh, jiwa, tubuhmu, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadarmu, keluarga serta orang di balik bayangmu. Dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan, roh jahat, ataupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat malam dan Tuhan memberkati. Segala puji syukur hanya bagimu. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan nama-Mu.